Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam rangka pertemuan dan pengulasan materi tentang pengasuhan dan pendidikan anak PPA dalam rangka P2K2 PKH. Dalam sesi ini kita akan membahas bagaimana cara menjadi orang tua hebat. Nah, di sini kita bisa lihat di sini. Tapi sebelum kita mulai sesi ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dewi Nurhayati, pendamping sosial PKH Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu. Untuk sebelumnya, untuk menjadi orang tua yang hebat, hal apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama yaitu mengingat hal yang membahagiakan sebagai orang tua. Sebelumnya saya mau bertanya terlebih dahulu. Bapak-bapak dan ibu-ibu di sini ada yang belum menjadi orang tua? Nah, insya Allah semua di sini sudah menjadi orang tua ya Bu ya. Walaupun ada satu, ada yang punya anak satu, anak dua, anak lima, ada ya Bu, Pak, ada. Nah, yang udah nenek-nenek juga ada, pasti ada. Nah, kira-kira hal apa sih yang membuat ibu-ibu dan bapak-bapak di sini menjadi bahagia menjadi orang tua? Apa Bu? Mungkin kalau kita ingat-ingat ya hal-hal yang bisa membuat kita bahagia menjadi orang tua. Yang pertama, pas kita pertama kali hamil, bahagia nggak Bu? Pak, pasti bahagia. Bahagia bagaimana kita bakal nanti akan menjadi orang tua, menjadi seorang ibu, menjadi seorang bapak. Ketika kita tahu hamil, kita pasti bahagia. Kita merawat anak kita dalam kandungan kita dengan hati-hati. Nah, kemudian setelah lahir pasti lebih bahagia lagi melihat anak kita bisa merangkap, bertumbuh kembang dia menjadi anak-anak, remaja, kemudian dewasa, kemudian mungkin nanti menikah dan memiliki anak. Nah, kemudian hal apa sih yang bisa membuat kita menjadi orang tua yang lebih hebat? Yaitu yang pertama, langkah pertama yaitu sejalan antara perbuatan dan perkataan. Maksudnya apa Bu? Nah, sejalan antara perkataan dan perbuatan yaitu jika kita melakukan sesuatu ataupun menyuruh anak, jangan sampai berlawanan dengan perkataan kita. Contohnya, ketika kita menyuruh anak kita belajar. Nah, sekarang kan pelajaran anak-anak zaman sekarang nggak seperti kita dulu ya Bu ya. Kalau zaman dulu kelas 2 SD baru bisa baca sudah alhamdulillah. Kalau anak sekarang kelas 1 SD aja sudah dituntut untuk bisa baca. Benar nggak Bu? Pak? Pas. Ya. Pas kadang-kadang kita aja menyuruh anak kita belajar, kita nggak tahu apa yang dipelajarinya. Nah, makanya itu, ketika kita menyuruh anak kita belajar, jangan hanya menyuruhnya aja, tapi kita juga mengajarinya. Jangan anak kita belajar, kita malah asik main HP. Apakah itu sesuai dengan perkataannya Bu? Anak disuruh banting tulang untuk belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar IPA, belajar IPS, kimia, fisika, sedangkan kita cuma menyuruh dan sambil mengawasi sambil megang HP. Jadi apa yang dilihat anak kita? Yang dilihat anak kita adalah main HP adalah lebih penting dari belajar. Kemudian anak itu adalah kertas, dicontohkan sebagai kertas putih Bu. Ketika kita melakukan sesuatu, pasti anak adalah peniru yang paling bagus. Ketika kita mungkin dari hal yang paling kecil yaitu dari tutur kata kita. Nah, mungkin di rumah ibu-ibu sudah berusaha untuk mengajari anak-anaknya untuk berkata ataupun bertutur kata yang baik-baik. Nah, tapi kita nggak tahu, kadang-kadang anak kita main keluar, masuk ke rumah lagi dapatnya hal baru itu apa Bu? Kata-kata, berupa kata-kata. Kadang-kadang ada nama binatang kaki 4 masuk ke rumah juga Bu. Nah, itulah Bu, kadang-kadang kalau kita di rumah saja tidak menjalankan tutur kata yang sopan, yang bagus, apalagi nanti di luar, anaknya bakal lebih terkontaminasi, akan lebih terpengaruh dengan teman-temannya. Karena pengaruh teman-teman, pengaruh lingkungan itu besar ya Bu ya, termasuk pengaruh keluarga. Makanya kita mulai keluarga yang hebat, menjadi orang tua yang hebat dimulai dari rumah. Jangan cuma menjadi orang tua hebat hanya di depan orang-orang saja, tetapi kita lebih penting lagi menjadi orang tua yang hebat adalah untuk anak-anak kita. Nah,
jalan antara perbuatan dan perkataan. Selain itu, ketika kita menyuruh anak kita, kita harus memberikan contoh terlebih dahulu. Mungkin contohnya, ketika anak-anak ketika sebelum tidur dibiasakan menggosok gigi. Nah, ketika kita hanya sekedar mengucapkan tanpa memberi contoh, anak akan tidak melakukannya. Nah, jika tidak melakukannya, jadi apa yang terjadi? Ya, anak ogah-ogahan untuk melakukannya. Nah, mungkin banyak hal lainnya yang bisa kita lihat di lingkungan kita ya Bu ya. Nggak cuma sekedar pekerjaan rumah sehari-hari, cuma sebagai perkataan. Itulah hal yang dasar yang bisa kita tanamkan ke anak-anak kita. Nah, mungkin cukup sekian untuk sesi pertama ini, untuk kita bahas mengenai langkah pertama terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian pengulasan dari saya. Saya minta maaf apabila dalam pengulasan ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya minta maaf karena memang lidah nggak bertulang ya Bu, lidah nggak bertulang. Saya mohon maaf kalau banyak-banyak salah, banyak-banyak khilafnya, karena manusia banyak khilafnya. Demikian pengulasan dari saya. Usikum binafsihi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.